sudah klik video ini, berarti sahabat semua sudah bersedekah. Jangan lupa tonton video sampai habis biar tidak gagal paham, dan jangan lupa like, comment, and subscribe di Majelis Mahabbah channel. Terima kasih sudah klik video ini. Mudah-mudahan sahabat sudah bersedekah karena sudah klik video ini, dan terus ikuti video ini, jangan sampai di skip supaya nanti tidak gagal paham. Dan jangan lupa membaca sholawat kepada baginda Muhammad SAW sebelum membuka video ini atau sesudah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Mahabbah channel, apakah boleh atau apakah bisa kita sholat di dalam kendaraan? Sering sekali ketika kita sedang berkendara atau sedang melaksanakan perjalanan kemanapun, kita sulit untuk melaksanakan sholat, apalagi kita menaiki kendaraan umum, misalkan naik bis atau naik kereta. Itu sangat sulit. Berhentikan saja bisnya, sholat dulu, itu sulit. Bahkan mungkin supirnya akan marah-marah dan kondektur juga mungkin marah karena mereka mungkin mengejar setoran. Atau misalkan kita naik keretanya berhentikan dulu, soalnya jarang kereta berhenti di musola kan. Apalagi kereta, bisa aja kalau misalkan kita sedang berkendara atau naik angkutan, itu waktu datangnya sholat sangat sulit. Baik sholatnya misalkan kita berangkat subuh, lohor, asar, kadang-kadang ketika di perjalanan kita sulit untuk melaksanakannya. Nah, bagaimana solusinya supaya kita tetap melaksanakan sholat? Akan tetapi bagaimana kalau kita misalkan tidak ada wudhu ataupun misalkan tidak punya wudhu? Ini berbagai macam cara atau ada fikihnya tertentu. Sahabat Majelis Mahabbah channel, misalkan kalau kita naik kendaraan kereta dulu, naik kendaraan kereta. Kalau keretanya satu jalur, misalkan arahnya kiblat, kan kalau kereta itu kan jarang bolak-belok seperti naik bis ya, satu jalur. Nah, cari kiblatnya kemana? Misalkan kalau kereta kan arahnya ke selatan, cari kiblat kereta itu menghadap kiblatnya kemana? Kita sholat di sana. Sholat menghadap kiblat. Kalau bisa berdiri, kita berdiri. Kalau tidak bisa, tidak memungkinkan karena bergoyang-goyang, maka kita sholatnya duduk. Jangan tayamum ketika kita misalkan di bis. Nah, kalau tayamum itu harus membawa tanahnya yang sudah bersih, yang sudah yang tanahnya yang tidak tidak kotor, tidak bernajis dan berdebu ya. Nah, solusinya kalau misalkan kita tidak punya wudhu, atau misalkan kalau punya wudhu kita langsung sholat aja. Namanya sholat hormatil waktu. Ya, sholat hormat waktu. Jadi sholatnya sholat hormat waktu. Datang misalkan waktu zuhur, kita tidak mungkin untuk turun ya, keretanya tidak berhenti di musola, di masjid, tidak mungkin ya. Kalau kereta berhentinya ya di stasiun. Kalau misalkan bis bisa berhenti di musola, di masjid, tapi yang pertanyaannya mau tidak supirnya untuk turun dulu sholat. Tapi itu sangat jarang ya, sangat sulit sekali, kecuali mungkin kadang-kadang sekali kita naik pribadi pun supirnya kadang-kadang iya juga, nanti aja karena buru-buru ingin cepat sampai. Nah, atau dalam keadaan macet. Nah, di kereta misalkan laksanakan dulu sholat sunat, misalkan qobliyah duhur. Laksanakan qobliyah duhur dulu. Jadi sholat qobliyah. Kalau sudah punya wudhu ya kita alhamdulillah, makanya kita biasakan kalau keluar itu punya wudhu. Jadi pada saat kita sholat sulit untuk turun di kendaraan, kita sudah punya wudhu. Yang masalahnya kalaupun mungkin kita punya wudhu tapi kita ada bersentuhan, kalau misalkan dengan suami istri, itu yang sangat sulit. Kadang-kadang salaman dengan orang yang walaupun dengan suami ya kan itu batal menurut Imam Syafi'i. Jadi masalahnya kalau tidak punya wudhu ya, sulit untuk turun, tidak memungkinkan, maka sholat hurmatil waktu ya, sholat sunnah dulu, kemudian sholat duhur atau asar yang pada saat itu kita tinggalkan. Sudah sampai di tempat maka kita qadha.
Jadi tidak ada alasan ketika dalam kendaraan sekalipun kita keadaan yang macet atau sulit berhenti kendaraannya, maka laksanakan sholat hurmatil waktu di tempat itu pada saat itu kalau sudah masuk waktu. Nah, nanti kita sampai di tempat yang kita tuju, kita laksanakan qadha. Ya, qadhanya qadha apa yang kita tinggalkan, baik zuhur asar. Ya, itu. Jadi intinya, atau misalkan kalau sedang dalam perjalanan, waktunya misalkan ketika sampai di sana itu sudah akan melebihi asar, sudah lewat. Nah, waktu duhur misalkan kita di tempat, maka sholat asar di situ, namanya disebut dengan jamak takdim. Jadi sholat asar ditarik ke duhur. Kalau jamak takhir, duhurnya ditarik ke asar. Kalau qadha, nah misalkan kita sampai di lokasi itu maghrib, sedangkan asarnya kita ketinggalan, tidak sempat diqadha, maka nanti setelah sampai di lokasi misalkan maghrib, sebelum kepada kita sholat maghrib, maka qadha dulu. Kalau sholat maghribnya masih ada waktu. Kalau misalkan mepet, nah boleh nanti maghrib dulu baru nanti qadhanya. Tapi yang paling utama kalau waktunya masih lama, waktu sholatnya, maka kita laksanakan dulu qadha, karena qadha itu adalah membayar hutang. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua umat muslim untuk tidak melaksanakan sholat dalam keadaan apapun, baik kita sedang di pantai, di sungai, ataupun sekalipun atau di sawah. Ya, kalau waktunya sudah sholat, kalau tidak bisa pulang atau jauh waktunya sampai ke rumah atau ke masjid, sholat di kebun, sholat di sawah. Jangan ada alasan bajunya kotor sehingga kita tidak sholat. Nah, dalam kendaraan pun seperti itu. Jangan kita santuy-santuy saja, nanti saja. Yang penting kita tidak berdosa. Memohon kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha ingin sholat duhur, asar, tapi sedang dalam perjalanan, maka saya sholat pada waktu. Jadi permohonan kepada Allah supaya kita tidak berdosa. Nanti di tempat lain sudah sampai, maka kita laksanakan sholat tersebut. Sholat yang kita tinggalkan di qadha. Itu. Jadi sahabat semua, dalam kendaraan, kalau misalkan di dalam kereta, karena satu jalur, kita ambil kiblatnya kemana. Kalau untuk sholat hurmatil waktu di kereta. Nah, kalau di bis, karena memang bis itu kan berputar-putar jalurnya kemana-kemana, maka kita sholat mengikuti arah kendaraan tersebut. Nah, kalaupun kita susah turun, tidak bisa wudhu, karena tayamum kita tidak membawa tanahnya, maka sholat saja supaya kita tidak dosa. Allah Maha Pengampun. Jadi kalau kita santai-santai, tidak merasa bahwa itu sudah datang waktu, sudah wajib melaksanakan sholat, sehingga kita tetap tidak melaksanakan, maka itu dosa. Qadha tidak lagi nanti, dan kita melaksanakan sholat hurmatil waktu juga tidak. Dan ngazam atau dalam hati berkata bahwa saya akan sholat nanti tepat waktu, tidak. Nah, alangkah baiknya itu tadi. Jadi ketika dalam kendaraan dimanapun Anda berada, posisinya mau naik kapal, mau naik kereta, mau naik bis, apalagi naik kendaraan pribadi, ya harusnya kan berhenti. Tapi kadang-kadang ada itu yang juga saya pernah mengalami seperti itu. Kadang-kadang supirnya mengejar waktu, takut macet, takut ke tempatnya ada ketinggalan dan lain sebagainya, hingga sholatnya dilewat. Maka itu sholat hurmatil waktu, walaupun kita tidak punya wudhu sekalipun. Pengampunan kepada Allah, minta pengampunan Allah, insya Allah Maha Pengampun, supaya kita tidak berdosa. Sudah sampai, baru kita melaksanakan sholat qadha itu sendiri. Dan mudah-mudahan ini menjadikan bawais buat kita semua, dan tidak kita untuk meninggalkan sholat dimanapun, dalam keadaan apapun, tidak menjadikan alasan buat kita semua untuk meninggalkan sholat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.